Oke. Nah, kita lanjut. Kita membahas tentang single proportion. Dari tadi kita membahas mean, sekarang kita membahas proporsi. Nah, jadi proporsi itu misalkan berapa proporsi perokok di satu kota, atau berapa proporsi peminum kopi di satu kota, itulah proporsi. Bisa Anda berikan dalam persentase, ya atau proporsi. Proporsi 0,5 berarti 50%. Seperti itu contohnya. Nah, jadi Anda misalkan ini, Anda ingin menguji berapa proporsi perokok di satu kota dengan mengambil sampel. Itu yang ingin Anda lakukan sebenarnya. Nah, jadi misalkan null hypothesis kita yaitu adalah P sama dengan P0. Nah, alternatif hypothesisnya jelas, kalau kita kembali ke contoh-contoh tadi, bisa P lebih kecil daripada P0, bisa P lebih besar daripada P0, dan bisa juga P tidak sama dengan P0. Oke, dan seperti biasa, yang ingin kita hitung adalah p-value. Karena p-value ini akan menjadi basis kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, cara kita menghitung p-value ini akan tergantung dari bagaimana kita memformulasikan alternatif hipotesis kita. Misalkan kita lihat yang pertama, ketika P lebih kecil daripada P0, maka p-value adalah ini. X lebih kecil sama dengan X ketika P sama dengan P0. Jadi kalau Anda kembali ke awal-awal materi ini sebenarnya adalah probabilitas dari apa? Error tipe 1. Jadi ketika P sama dengan P0 benar, tapi kita melihat yang kasus critical region-nya. Itu adalah p-value. Dan nanti, apakah kita akan menolak atau tidak menolak akan tergantung dari level of significance kita. Nah, kalau untuk kasus P lebih besar daripada P0, seperti yang di bawah, nah maka itu ya ada perubahan minor, ada ganti ini dengan lebih besar sama dengan, tapi pada prinsipnya konteksnya sama saja, Anda sedang membahas probability of type 1 error. Dan Anda akan menolak null hypothesis ketika p-value ini adalah lebih kecil daripada alpha. Ketika lebih kecil, maka Anda akan menolak null hypothesis. Kalau lebih besar, Anda tidak menolak null hypothesis. Oke? Jadi ini yang benar. Nggak tahu tadi mungkin saya ada salah ngomong atau apa, tapi ini yang benar. Oke, nah kalau kasusnya P tidak sama dengan P0, nah ini ada dua kondisi sebenarnya, bisa X lebih kecil daripada mean Anda alias N kali P0, atau X lebih besar daripada N kali P0, jadi bisa Anda lihat perhitungannya sedikit berbeda, tapi intinya ini untuk menghitung probability of type 1 error ketika alternatif hipotesisnya adalah seperti yang ditunjukkan ini. Oke, jadi ada kondisi 1, Anda memakai ini. Kondisi 2, Anda memakai ini. Untuk menghitung p-value, nah enaknya mungkin kita lihat contoh saja. Tapi kita mulai dulu dari, ini sebenarnya summary-nya, apa yang harus kita lakukan. Jadi pertama kita buat null hypothesis, P sama dengan P0. Dan kemudian kita pilih satu dari sekian alternatif untuk alternatif hypothesis. Yaitu P lebih kecil dari P0, P lebih besar dari P0, atau P tidak sama dengan P0. Kemudian pilih level of significance yang sama dengan alpha. Nah, kemudian ini, tes statistiknya, yaitu binomial variable X. Jadi kalau Anda berbicara soal proporsi, Anda akan berbicara juga tentang variabel binomial dengan P sama dengan P0. Kemudian Anda hitung berdasarkan data Anda berapa X-nya dari data Anda untuk menghitung approximation dari p-value. Dan kemudian jelas, Anda nomor 6 akan mengambil kesimpulan berdasarkan p-value yang Anda miliki. Misalkan, tukang bangunan klaim bahwa pompa panasnya telah diinstal di 70% rumah yang sedang dibangun di hari ini di kota Richmond, Virginia. Nah, jadi ini klaim dari perusahaan, dari tukang bangunan. Nah, kemudian Anda iseng datengin rumah orang-orang. Anda tanya ke mereka, sudah diinstal belum ini heat pump-nya gitu untuk hari ini? Jadi Anda ke 15 rumah, jadi Anda keliling-keliling rumah itu dan Anda mendapatkan data bahwa 8 dari rumah sudah diinstal heat pump. Dan ini proporsi yang Anda miliki. Nah, sekarang gunakan level of significance 0,1
Dan ingat, ini bukan 0,01, jadi Anda perhatikan itu. Karena bisa saja pertanyaannya alfanya bisa 0,05, 0,01, atau 0,1, jadi perhatikan baik-baik. Nah, kita mulai dari null hypothesis kita seperti ini. Kemudian kita memiliki alternative hypothesis. Mengapa seperti ini? Karena heat pump tadi yang diinstal bisa saja kurang, bisa saja lebih. Tapi karena itu pertanyaan yang diajukan, ya kita memakai ini. Kita tidak mengajukan pertanyaan apakah sebenarnya itu lebih besar atau lebih kecil daripada sesuatu. Nah, kemudian ada set alpha 0,1, dan ini yang Anda uji. Binomial variable X dengan P sama dengan 0,7, ini, dan N sama dengan 15. Dan Anda lakukan komputasi dengan X sama dengan 8, ini yang Anda dapatkan dari data. Kemudian ini NP0, karena ini akan menentukan mana yang akan Anda pakai, sama dengan 10,5. Oke, jadi X lebih kecil daripada 10,5, dan ini yang akan Anda pakai untuk perhitungan ketika alternatif hypothesis seperti yang telah disebutkan di sini. Nah, jadi ini yang ingin Anda hitung. Oke, Anda lihat ini. Yang akan Anda hitung dengan seperti biasa menggunakan tabel binomial. Karena Anda berbicara juga tentang binomial di sini. Dan Anda mendapatkan angka 0,2622. Yang lebih besar daripada level of significance Anda. Artinya dia tidak ada di critical region. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, kalau seperti ini, Anda tidak menolak null hypothesis. Artinya Anda tidak punya bukti atau alasan yang cukup untuk meragukan klaim dari tukang bangunan. Jadi itu yang Anda lakukan. Oke, dari p-value Anda membuat interpretasi seperti ini. Oke, dan terakhir, uji variance. Nah, kalau dari tadi kita sudah berbicara tentang mean, tentang proportion, tapi mana variance-nya? Kok belum terbahas? Nah, oleh karena itu inilah yang ingin kita bahas. Jadi sebagai contoh, misalkan kita membahas mengenai presisi. Kalau presisi itu kan Anda seberapa jauh dari kondisi yang sudah Anda inginkan. Misalkan Anda buat suatu wing, kemudian Anda ingin menghitung presisinya seperti apa. Jelas kalau presisi itu berarti variasinya semakin dikit. Jadi variability dari desain Anda yaitu sedikit. Oleh karena itu Anda bisa bilang presisi akurat. Jadi mungkin kalau dalam contoh ini ya Anda bisa ambil contoh presisi dari suatu proses manufaktur. Nah, misalkan Anda dapat data sigma squared dan Anda uji nih null hipotesisnya, yaitu sigma squared sama dengan sigma 0 squared. Dan seperti biasa, Anda bisa memiliki 3 set alternatif hipotesis seperti yang telah ditunjukkan di sini. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar, atau tidak sama dengan. Tapi ingat di sini ya, Anda tidak memakai tabel distribusi normal atau tabel studenti. Karena kita berbicara soal variance, seperti yang Anda lihat di sini, kita berbicara dengan distribusi chi-square. Jadi apa yang berada di sebelah kanan ini memiliki distribusi chi-square. Jadi Anda harus memakai distribusi chi-square untuk menguji null hypothesis ini. Oke, jadi the chi-square value for testing sigma squared equals to sigma 0 squared adalah yang ini. Jadi ini yang akan kita pakai. Oke, Anda punya N, ini Anda dapat dari sampling Anda, ini yang ingin kita uji. Oke, dan kita memiliki two-sided, one side, upper side, lower, upper. Nah, jadi satu hal yang harus Anda ingat adalah distribusi chi-square itu adalah tidak simetrik, seperti distribusi normal ataupun studenti. Nah, jadi Anda harus berhati-hati karena angka yang Anda pasang di sini dan di sini itu most likely akan berbeda. Jadi Anda harus hati-hati. Nah, jadi ini untuk two side, yaitu kondisi critical region adalah ketika chi-squared kurang dari ini, dan chi-squared lebih besar daripada ini. Dan critical region untuk one side, ya seperti yang Anda tahu, ini adalah Anda ambil yang kiri saja, tapi perhatikan Anda memakai alpha di sini, bukan alpha dibagi 2.
Dan begitu juga upper side, chi-squared lebih besar daripada alpha di sini. Oke? Prinsipnya masih sama, nanti kita akan visualisasikan juga. Langsung ke contoh. Jadi, klaim dari pabrik mobil, pabrik baterai tepatnya adalah baterainya ini memiliki waktu bekerja rata-rata dengan distribusi normal adalah 0,9. Nah, kemudian Anda dari perusahaan pesaing atau Anda yakin, Anda tidak terlalu yakin dengan klaim ini, kemudian Anda ambil 10 baterai, misalkan Anda beli 10 mobil, Anda terlalu kaya, Anda copotin baterainya, nah kemudian Anda lihat nih misalkan, klaimnya seperti apa nih? Atau tidak perlu Anda copot, mungkin Anda pakai mobilnya 10-10-nya dan ternyata standar deviasi adalah 1,2 tahun. Nah, apakah menurut Anda sigmanya itu ternyata lebih besar daripada 0,9? Malah mungkin jadi lebih bagus? Nah, itu yang kita cek dengan level of significance 0,05. Nah, kita lihat null hypothesis kita yaitu sigma squared sama dengan 0,81 dari 0,9 squared dan sigma squared lebih besar daripada 0,81. Oke. Nah, ini mengapa upper side seperti ini ya? Karena pertanyaannya, do you think that sigma is higher than 0.9 year? Nah, alpha 0,05 dan critical region. Ilustrasi seperti apa? Oke, ini adalah kurva chi-squared dengan 9 degrees of freedom. Dari n dikurang 1, n adalah sample size, adalah seperti ini. Nah, jadi critical region batasnya adalah critical value adalah yang memberikan 0,05. Mouse saya tidak muncul. Oke. 0,05 di sebelah kanan. Jadi ini adalah batas dari critical region Anda. Oke, dan sekarang Anda melihat chi-squared Anda jatuh di mana? Jadi ketika chi-squared lebih besar daripada 16,919, ini adalah critical region Anda. Nah, kita hitung chi-squared-nya. Anda punya, langsung ke sini saja. Anda punya S squared, itu berarti 1,2 pangkat 2. Anda punya degrees of freedom, 9. Dan ini adalah sigma 0 squared, 0,81. Anda dapat angka 16. Nah, sekarang 16 berada di mana? Berada di critical region atau tidak? Tidak berada di critical region. Oke? Tapi ingat, critical region ini kita set dengan alpha 0,05. Jadi untuk kasus ini, kita akan mendapatkan p-value kurang lebih 0,07. Oke? 0,07 itu Anda akan dapatkan ketika Anda menaruh misalkan 16 di sini, dan Anda hitung luas area dari 16 sampai sini. Nah, p-value-nya adalah 0,07, di atas level of significance Anda. Dan ini berarti bahwa adalah chi-square statistik Anda tidak signifikan pada level 0,05. Tetapi mungkin klaimnya akan berbeda, jawabannya akan berbeda, misalkan Anda menggunakan level of significance 0,1. Kalau level of significance 0,1 yang di atas 0,07, nah itu artinya jawabannya jadi berbeda. Nah, sekarang kita lihat kasus ini saja dulu deh. Anda memakai level of significance 0,05 dan itu berada di bawah 0,07. Berarti statistik Anda tidak signifikan. Tapi kalau misalkan level of significance 0,1, berarti p-value Anda berada di bawah 0,1 tadi. Berarti kalau level of significance 0,1, maka statistik Anda itu adalah signifikan. Dan jawaban Anda dari harus menolak atau tidak mereject H0, itu akan tergantung dari level of significance Anda. Oke, itu satu hal yang harus Anda berhati-hati. Nah, makanya di bawah itu ada tulisan based on the p-value 0,07, jadi ada bukti bahwa sigma lebih besar daripada 0,9,
Tapi ini ya akan tergantung sekali lagi dari bagaimana Anda menentukan level of significance Anda. Oke, jadi sekian untuk materi hypothesis testing ini. Nah, jadi ini akhir dari kuliah statistik. Jadi nanti kita akan memasuki materi sains data. Jadi Anda akan memakai segala pengetahuan statistik Anda untuk melakukan analisis dengan teknik-teknik dan metodologi data science. Oke, jadi harapannya Anda mendapatkan banyak hal dari mempelajari statistik ini. Jadi nanti Anda menjadi apapun, Anda menjadi scientist, Anda menjadi engineer, Anda menjadi, sebutlah Anda bekerja di aviation atau di bank, Anda pasti akan bertemu statistik. Jadi Anda perlu sekali untuk benar-benar paham apa sih yang dilakukan oleh statistik ini. Oke, dan ini sebenarnya baru sebagian sangat-sangat kecil dari statistik. Oke, saya tahu ini karena ya bidang saya memakai dan mengembangkan metode statistik untuk aerodynamics. Dan juga untuk berbagai masalah lain seperti struktur. Nah, tapi harapannya akan menjadi basic yang bagus juga untuk Anda jika Anda mempelajari statistik lebih lanjut. Ada dunia yang sangat luas. Nah, tapi apapun itu, saya harap ini berguna untuk kalian dan sampai jumpa di mata kuliah ini lagi di materi data science.